Jadi program praktisi mengajar merupakan salah satu program flagship MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, di mana Kemdikbudristek ingin menjembatani antara dunia universitas dengan dunia industri yang ada di luar sana. Idenya adalah menghadirkan praktisi yang memiliki pengalaman luar biasa untuk datang berkolaborasi dengan dosen untuk mengajar mata kuliah sehingga didapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai tidak hanya secara teoritis tapi juga secara praktik kepada mahasiswa-mahasiswa dari mata kuliah tersebut. Nah, praktisi mengajar atau kita sebutnya P4 di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini dimulai sejak bulan April sampai bulan Juli 2024, di mana terdapat 5 rencana kelas kolaborasi atau kita sebut 5 RKK yang mendapatkan hibah program praktisi mengajar ini. Jadi ada mata kuliah micro teaching, multiculturalism in language education, ada reflective teaching, reflective practice in language education, dan juga ada juga pragmatics dan juga discourse analysis. Kelima RKK ini dilaksanakan baik secara online maupun offline. Jadi ada mata kuliah yang kemudian kami laksanakan secara online karena kebetulan praktisinya ada yang merupakan peneliti di BRIN dan juga ada praktisi pengajaran bahasa di Yogyakarta, tapi juga ada kelas yang kami laksanakan secara offline dengan praktisi yang ada di Kabupaten Landak ini. Jadi program ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi dosen dan juga mahasiswa, tapi kami yakin untuk kolaborasi di universitas dan juga lembaga-lembaga yang menjadi partner atau mitra dari program praktisi mengajar di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Terima kasih dan luar biasa sekali untuk program praktisi mengajar 4 ini. Festival Praktisi Mengajar 4 hari ini itu sebagai luaran dari mata kuliah reflective practice, kemudian pragmatics yang saya ampu. Jadi kemarin saya itu lolos 3 RKK dalam program Praktisi Mengajar batch 4. Luarannya adalah kami ingin sharing kepada para dosen juga tenaga kependidikan yang mungkin nanti di batch 5 bisa mengikuti program praktisi mengajar, karena memang dampaknya memang bagus banget ya, terutama untuk anak-anak. Jadi anak-anak akan punya ilmu praktis yang akan berguna di ketika mereka akan bekerja gitu. Nah, selain itu ada juga poster presentation yang posternya itu adalah hasil dari analisis mereka di 5 kelas kolaborasi. Jadi saya dan Pak Kunto menggabungkan semua 5 RKK itu dan menjadikan dalam satu poster yang akan bisa di-sharingkan juga kepada dari anak-anak kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, saya berharap nanti saya pengen lagi ikut program praktisi mengajar yang batch kelima, dan juga saya juga berharap partisipasi dari teman-teman dosen semuanya untuk mengikuti program praktisi mengajar yang memang sangat berdampak bagi mahasiswa. Kampus Merdeka! Indonesia Jaya! Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya ikut program praktisi di Universitas San Agustin. Jadi kesan pertama saya ikut program ini tentu menurut saya program ini dirancang dengan baik oleh Pak Kunto selaku koordinator program. Beliau menyusun jadwal dengan baik. Jadi saya sangat berkesan, dan dengan mahasiswanya juga saya merasa bahwa mahasiswa-mahasiswa San Agustin mereka sangat aktif, mereka mau belajar. Mereka sadar mereka mungkin perlu ada beberapa potensi yang harus dikembangkan, mungkin ada beberapa kekurangan, tapi mereka sadar bahwa dengan belajar bersama saya dan Pak Kunto mereka ingin berkembang lebih baik, ingin menjadi orang yang lebih baik. Potensi-potensi yang saya lihat di San Agustin, bahwa saya lihat walaupun dengan usia yang sangat muda, universitas ini menurut saya pertama memiliki fasilitas yang menurut saya sudah cukup baik untuk sebuah universitas yang masih sangat muda. Kedua, menurut saya memiliki tenaga-tenaga pengajar yang kompeten, memiliki mahasiswa yang mengakomodasi semua mahasiswa. Saya melihat mahasiswanya beragam, banyak juga mahasiswa yang dibantu oleh universitas melalui KIP. Menurut saya ini ada suatu kesempatan bahwa pendidikan itu untuk semua orang, bahwa education is for all. Saya lihat universitas ini jika terus dilakukan atau di manajemen dengan baik, terus
aktif mencari mahasiswa dengan berbagai program promosi, program ke sekolah. Saya rasa kedepannya universitas ini akan menjadi lebih besar, lebih baik, dan tentu harapan saya universitas ini lebih melibatkan lebih banyak teknologi di kelas, misalnya kayak micro teaching. Saya inginnya suatu hari misalnya kampus ini memiliki lab khusus micro teaching seperti saya waktu di Sanata Dharma dahulu, atau mereka memiliki misalnya platform mengajar yang sudah well established, kayak seperti pengalaman saya di Wollongong, mereka punya platform belajar yang sudah sangat established. Tentu itu harapan saya. Berikutnya mereka punya fasilitas misalnya yang lebih besar, asrama yang lebih cukup, akses yang lebih baik. Itu harapan saya ke depan. Saya rasa itu aja harapan saya terhadap program ini. Saya sangat berterima kasih kepada San Agustin, kepada dosen-dosennya yang telah memberikan saya kesempatan ini. I think that's all, and thank you very much for the opportunity. Iya, maximum of relevance atau maximum relation ya. Jadi kita bisa katakan bahwa pada tuturan atau pada percakapan A gitu atau ekstrak satu gitu, misalnya ketika kita menuliskan di dalam sebuah laporan penelitian atau misalnya dalam artikel publikasi, kita tuliskan misalnya pada data satu terdapat pelanggaran maksim relation, maksim hubungan atau maksim of relevance ya tadi. Halo, saya Bayu Permana Sukma. Saya adalah peneliti bahasa di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada program praktisi mengajar tahap 4, saya menjadi salah satu praktisi di Universitas Santo Agustinus. Saya mengajar mata kuliah Pragmatics and Discourse Analysis bersama Ibu Dr. Monica. Pengalaman saya selama menjadi praktisi bersama Dr. Monica luar biasa sekali, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Saya belajar banyak, tidak hanya dengan Bu Monica, tapi juga belajar banyak dari teman-teman mahasiswa melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan di dalam kelas. Saya berharap kerjasama kita akan tetap berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin kita bisa bekerja sama dalam riset, dalam pengabdian masyarakat, melalui seminar, dan lain sebagainya. Besar harapan saya, hubungan yang sudah kita jalin ini dapat berlangsung seterusnya di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Nika San Agustinus yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu praktisi mengajar pada program praktisi mengajar tahap 4 ini. Semoga semakin sukses dan jaya di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya mengajak kepada seluruh dosen dan mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai platform program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui program ini, kalian akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan wawasan serta peningkatan soft skill dan hard skill agar menjadi lulusan yang unggul dan berkepribadian. Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jaya. Hai, aku Asteria Ella. Aku merupakan mahasiswa di San Agustin. Aku merupakan peserta dari praktisi mengajar angkatan keempat. Kesan aku setelah mengikuti kegiatan ini, aku sangat senang. Terus aku berharap juga semoga di lain kesempatan acara ini terus tetap ada dan berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Bye-bye. Hai, saya Herdianto, saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Kesan saya mengikuti program praktisi mengajar ini, saya bisa mendapatkan ilmu tambahan serta pengalaman yang baru dan mendapatkan wawasan yang lebih luas untuk kedepannya sebagai seorang calon guru. Halo, saya Ardian Ami, saya mahasiswa dari San Agustin. Saya mengikuti praktisi mengajar keempat. Banyak kegiatan yang menyenangkan dan kalian harus coba juga. Halo, saya Rima Mayanti, saya adalah mahasiswa yang mengikuti program praktisi mengajar. Kesan saya dalam mengikuti kegiatan ini, saya merasa sangat senang dan merasa sangat beruntung karena bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang.